Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Selamat datang di program Under Construction bersama saya Christopher Tapiheru. Hari ini teman-teman bisa feel free untuk bercerita dan berdiskusi bersama. Ya, kali ini kita bakal ngomongin tentang dosa. Tapi gue kasih judul sendiri ya, What Went Wrong, apa yang sudah sangat salah. Ya, sudah salah jalan. Ya, sudah sesalah apa sih, kesalahan apa yang terbesar, apa yang sangat salah terjadi dengan kehidupan kita di dunia ini. Ya, dengan bahkan bukan hanya umat manusia tapi seluruh alam semesta. What went wrong, apa yang salah yang pernah terjadi. Ya, kita bahas tentang dosa. Yang udah pasti kita tahu tentang dosa adalah di 1 Yohanes 3 ayat 4 dibilang setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, sin is the breaking of God's law. Itu udah pasti kita tahu. Ya, dari mana kita tahu ini dosa atau enggak, bukan cuma salah atau benar, adalah dari peraturan-peraturannya Tuhan. Ya, kita akan lihat sesuai atau enggak. Kalau melanggar, itulah dosa. Ya, di Daniel 9 ayat 4 sampai 5, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Ya, dosa digambarkan juga sebuah pemberontakan ya, terhadap Tuhan. Sebuah penyimpangan dari perintah dan peraturannya Tuhan. Kita seperti domba yang ambil jalan sendiri, yang gak mau ikutin gembala kita. Berikutnya di Mazmur 51 ayat 6, Mazmur terkenal yang Daud tulis ketika dia jatuh dalam dosa, yang dosanya terkenal banget, yang bikin dia benar-benar jadi benar-benar kita sadari sebagai manusia biasa. Ya, di luar dari kesalahan yang ini, Daud akan terlihat sebagai hampir seperti manusia yang sempurna. Ya, seorang yang hatinya dekat sama Tuhan, seorang penyembah, seorang raja yang luar biasa gitu ya. Tapi kita tahu dosa dia yang juga besar ini meyakinkan kita dia hanya manusia biasa seperti kita. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jangan pernah lupa kita menyembah Tuhan yang bukan hanya kasih tapi juga kebenaran dan adil. Ya, artinya dia pasti adil dalam putusannya dan bersih dalam penghukumannya. Ya, terhadap dia, terutama kita berdosa terhadap Tuhan. Bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi pertama terhadap Tuhan. Makanya di kisah anak yang hilang ketika ya anak yang bungsu itu pulang, dia bilang gitu sama papanya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi pertama kita berdosa terhadap Tuhan. Di Matius 7 ayat 21 ada yang cukup terkenal ya. Dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat yang terkenalnya adalah di ayat 23-nya. Ya, ketika banyak orang, Tuhan Yesus bilang banyak orang akan berseru kepadaku di hari terakhir. Ya, artinya benar-benar banyak, kalau Tuhan Yesus bilang banyak, ini kenyataannya. Banyak orang akan berseru kepada Yesus di hari terakhir, ya, membanggakan pelayanan-pelayanan mereka yang hebat, ya, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat atau menyampaikan isi hati Tuhan kayak khotbah demi nama Yesus. Ya, terus buat banyak mujizat, ya, bikin kakek-kakek kesembuhan, acara-acara rohani, dan mungkin melakukan apapun ya, pelayanan-pelayanan apapun demi nama Yesus. Tapi di akhirnya mengagetkan karena Yesus bilang kayak, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, siapa ya
Pergilah hai pembuat kejahatan. Nah, gue struggle banget dengan ayat ini karena gue ngeliat kayak, oh kok perbuatan mereka padahal baik loh. Perbuatan-perbuatan yang bukan cuma baik, bahkan pelayanan-pelayanan yang spektakuler. Tapi kok bisa didapati Tuhan tidak mengenal mereka. Ya, pas lihat ayat 21 baru ngerti ternyata kita bisa bahkan melakukan hal yang baik, sangat baik sekalipun seperti pelayanan, tapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita bisa didapati melakukan apa yang kita mau. Jadi ternyata dosa bukan seperti umumnya kita dengar kata dosa, kita pasti identikan dengan kesalahan. Ya kayak tadi ayat-ayat kesalahan, penyimpangan, pemberontakan, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tapi ternyata kata asli yang paling sering dipakai buat dosa justru unik. Ya kata hamartia ini. Hamartia artinya meleset. Atau tidak kena atau tidak tepat sasaran. Kalau teman-teman yang pernah main apa yang namanya dart ya. Yang ada bulut-bulut warna-warni terus dilempar pakai kayak panah kecil gitu. Ya meleset tuh dosa itu arti sederhananya ternyata meleset. Nggak ada unsur kayak jahat, sadis, kejam, keji. Nggak ada, bener-bener artinya cuma meleset. Ya meleset, makanya di Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi jadi masuk akal. Ya ketika seorang melakukan pelayanan tapi dia melakukannya bukan karena Tuhan yang suruh. Ya. Walaupun pakai nama Tuhan, tapi bukan Tuhan yang suruh dan bukan benar-benar buat Tuhan. Ya, didapatinya bersalah dan tidak dikenal. Didapatinya meleset. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi tentang dosa. What went wrong? Ya, dosa bukan hanya pelanggaran terhadap hukum Tuhan, the breaking of God's law, tapi juga the breaking of His heart. Ketika apa? Ketika kita hidup tidak sesuai seperti yang Dia maksudkan. Ya, Dia Tuhan. God is good all the time and all the time God is good. Tuhan itu baik. Ya, selamanya Dia baik. Artinya ketika Dia menciptakan sesuatu, ya termasuk Anda dan saya, kita semua ciptaan Tuhan, pasti maksudnya juga terbaik. Dan ketika ciptaan ini memilih untuk nggak mau melakukan kehendak Tuhan, keluar dari desain atau rancangan yang terbaik tadi. Ya jadinya melakukan tadi yang namanya dosa tadi. Ya, contoh paling jelas manusia pertama. Dan kalau kita mau jujur, Anda dan saya juga salah satu contohnya dari sekian banyak orang-orang yang pernah sedikit banyak hidup buat dirinya sendiri. Yang akhirnya keluar dari desain terbaiknya Tuhan, ngambil jalurnya masing-masing, berasa bisa, berasa tahu. Dan akhirnya berakhir jadi lelucon, berakhir jadi jadi bahasa Inggrisnya wreck, kayak kekacauan. Ya wreck. Oke. 2 Korintus 5:15 dibilang seperti ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya jadi ketika Tuhan menciptakan kita untuk dirinya, ya Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau semuanya dari Dia dan mestinya buat Dia, ya ketika ada ciptaan yang hidup buat dirinya sendiri, itu dosa. Ya ketika kita diciptakan untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan, tapi kita memilih untuk hidup buat diri sendiri dan mencari kemuliaan untuk diri sendiri, kita meleset. Ya nggak tepat, nggak sesuai seperti yang dimaksudkan, tidak tepat sasaran. Ya, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya kita kembali ke desain semula. Ya, sebelum dosa dilakukan, sebelum dosa masuk, sebelum dosa merusak semuanya. What went wrong? Sin. Itu yang bikin semuanya jadi berantakan. Ya. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi ketika orang masih hidup buat dirinya sendiri, nggak heran. Ya berbagai kekacauan demi kekacauan akan menimpa, akan menghadang, bahkan menghancurkan kita di tengah jalan karena emang nggak dimaksudkan kita hidup buat diri kita sendiri. Ya jujur, kalau gue renungin juga perjalanan gue sebelum bertobat, padahal gini, Kristen dari lahir gitu ya, terlahir Kristen di keluarga pendeta, pelayanan dari kecil, tumbuh besar di gereja, dan pelayanan juga. Ya, tapi di umur 24 tahun, gue baru sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dan bertobat. Apakah sepanjang itu pelayanan? Pelayanan. Gereja, beragama. Tapi semuanya dilakukan buat diri gue sendiri. Ya, sebelum gue temukan bahkan ayat ini ketika gue baca sendiri, gue langsung kayak, wow, ternyata selama ini lu bisa Kristen. Ya, bisa percaya Yesus, bisa pelayanan, tapi buat diri lu sendiri, dan itu masuk kategori masih hidup buat diri sendiri. Ya, ada satu hamba Tuhan yang pernah mengatakan satu
kayak statement yang kontroversial, tapi ini benar banget. Ya, bisa orang tuh tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah benar, tapi dianya tersesat. Ya, dan itu penggambaran paling tepat untuk menggambarkan kerohanian gue sebelum bertobat. 24 tahun pertama tuh walaupun Kristen, pelayanan di gereja, tapi gue percaya Yesus sederhana karena gue takut masuk neraka. Gue pengen banget masuk surga. Ya makanya gue percaya Yesus. Jadi kepercayaan gue kepada Yesus gak ada urusan sama Yesusnya. Lebih ke guanya, gue gak mau masuk neraka, gue pengen masuk surga. Pelayanan juga sama. Ya, gue pelayanan bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, tapi enggak, gue pelayanan biar gue diberkati. Itu kan berarti gue pelayanan bukan buat Tuhan, buat diri gue sendiri. Sampai ayat ini menyadarkan gue bahwa Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup buat diri sendiri, tidak lagi meleset, ya, bisa kembali kepada desain yang semula. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ini terkenal. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah apa? Ya kan? Sudah datang. Itu dia. Artinya apa? Kalau kita masih hidup buat diri sendiri, bisa jadi udah percaya Yesus, bisa jadi udah Kristen. Bisa jadi bahkan udah pelayanan, bahkan melakukan hal-hal hebat tadi, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, menyembuhkan banyak orang sakit demi namamu. Tapi kalau kita bikin semua itu buat kita, meleset. Ya, kalau kita masih hidup buat diri sendiri, kita belum ciptaan baru. Walaupun udah terdaftar bahkan di satu gereja tertentu, ya udah dibaptis. Ya berasa kalau udah dibaptis tuh namanya udah keluar surat baptis, oh namanya udah tertulis di sorga. Ya belum tentu kalau masih hidup buat diri sendiri. Ya, masih di dalam dosa, belum ciptaan yang baru gimana? Ya, ini cuma beda 2 ayat sama yang tadi. Banyak kali orang tahu ayat yang ini, 2 Korintus 5:17. Ya barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi berapa banyak yang menyadari 2 ayat sebelumnya, kita sangat-sangat dikoreksi dan tertegur. Kristus mati buat semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Karena kalau kita diciptakan untuk Tuhan tapi kita hidup buat diri sendiri, kita berdosa, hamartia, meleset, tidak tepat sasaran. Lanjut lagi 2 Korintus 5 ayat 19 dan 21 dibilang seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, jadi sekali lagi dosa ini sebuah perlawanan terhadap Tuhan. Sebuah peperangan melawan Tuhan. Ya makanya kalau ada peperangan makanya butuh diperdamaikan karena ada yang berseteru, ada yang berperang, ada yang ribut. Ya, ada yang berlawanan. Makanya diperdamaikan. Ya, Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus karena pengorbanan Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Kenapa? Karena pelanggaran kita semua ditanggung oleh Kristus, dosa-dosa kita ditebus oleh darah Kristus. Dia, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Kalau kebenarannya adalah kita masih hidup buat Tuhan, tapi kita hidup buat diri sendiri. Itu sebuah kesalahan, berarti kita hidup di dalam kesalahan, di dalam perlawanan, di dalam dosa. Tidak tepat sasaran, bahkan masuk kategori penyalahgunaan. Ya. Roma 6 ayat 23. Ayat yang terakhir habisnya kita ngobrol. Aku berharap obrolan ini bisa berkembang dengan baik gitu ya. Karena sedikit banyak kita cuma berpikir secara sederhana. Ya kalau jahat berarti salah. Ya kalau baik berarti benar. Ya hidup buat diri sendiri nggak apa-apa lah, semua orang juga begitu. Ya, egois namanya juga manusia yang gitu-gitu. Ya bahkan kata-kata seperti ketika orang tertegur dengar khotbah misalnya. Ya saya tahu sih Pak pendeta ini salah. Ya, tapi kan ini manusiawi Pak. Pasti kata-kata gitu. Ya namanya juga saya masih manusia belum malaikat. Jadi sedikit banyak orang mau kompromikan dosa itu. Jadi kompromi, jadi pikir semua orang melakukannya kok, semua orang hidup buat dirinya sendiri kok. Apa yang salah? Ternyata sangat salah. Bahkan kita bisa pakai Tuhan. Ya, kita bisa memanfaatkan Tuhan buat kepentingan kita sendiri. Dan itu didapati akan sangat bersalah. Ya, melakukan ini itu demi nama Tuhan. Bawa-bawa nama Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan. Dan akhirnya gak dikenal. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ingat pengorbanan Kristus yang membuat kita yang tadinya hidup buat diri sendiri, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri lagi. Ya, itu yang disebut nanti pertobatan yang akan dibahas juga. Tapi ini kita akan bahas tentang dosa dulu. Artinya
meleset, tidak tepat sasaran. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan karena Kristus kita diselamatkan. Ya mainly dari pertama diri kita sendiri. Ya habis ini pun kita akan bahas tentang keselamatan juga. Ya jadi ini akan seru harusnya. Gitu sih dari aku. Silakan teman-teman bisa bertanya, bisa ngobrol. Karena emang program Under Construction ini juga ada buat itu sebenarnya. Ya kita berusaha menghindari lah, membagikan atau menjawab hal-hal yang sebenarnya nggak ditanyain, tapi biar yang ditanyain ini kita coba untuk jawab. Dan berharap ketika seorang mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan dia. Gitu sih. Feel free sekali lagi untuk sharing dan bertanya teman-teman. Saya mau nanya nih Kak. Ya. Kan kita sering dengar tuh kata penyembahan gitu kan. Ada penyembahan yang benar, ada penyembahan yang salah gitu kan. Gimana sih kita tahu agar kita tuh nggak terjebak dengan penyembahan yang salah? Terus indikator kalau penyembahan kita itu udah benar tuh gimana sih Kak? Penyembahan pada akhirnya di Yohanes 4 ya. Paling jelas tentang penyembah itu, penyembah yang benar kan. Tuhan mencari penyembah yang benar. Sudah saatnya, ini bukan tentang di mana, gimana, tapi tentang siapa. Ya penyembahan selalu berkaitan dengan siapa yang disembah. Ya dan sebenarnya kalau ini bukan tentang kita, berarti nggak ada urusannya sama siapa yang menyembah. Ngerti kan? Seringkali kita ngomongin penyembahan selalu berfokus di kita. Penyembahan saya udah benar belum ya? Ya apakah penyembahan yang kayak gini yang Tuhan mau? Nggak, lebih fokusnya mestinya ke Tuhan. Penyembahan soal tentang siapa yang disembah soalnya. Bukan tentang polanya, gimananya, kapannya, di mananya. Ya kan perempuan Samaria di Yohanes 4 kan ngomong gitu kan. Ya kalian menyembah di sana di Yerusalem kan bait Allahnya di situ. Kalau kita di gunung ini. Ya. Terus Tuhan Yesus bilang, percayalah perempuan akan tiba waktunya. Ini bukan tentang, dan sudah tiba sekarang waktunya. Ya sejak kedatangan saya mau beresin bahwa ini bukan tentang di mana dan gimana. Ini bukan tentang pola, metode, ya bahkan tempat. Tapi siapa yang disembah. Ya apakah, dan penyembahan sepenuhnya, penyembahan yang benar sepenuhnya tentang yang disembah. Bukan tentang yang menyembah. Gitu loh, karena ini bukan tentang kita. Satu hal yang kita mesti mulai biasakan. Ya pertobatan yang pertama harus terjadi adalah menyadari bahwa ini bukan tentang kita. Jadi ini selalu tentang yang pribadi yang disembah. Penyembahan yang salah adalah ketika kita menyembah pribadi yang tidak selayaknya atau sepatutnya untuk disembah. Ya, penyembahan yang benar adalah ketika kita sungguh-sungguh menyembah pribadi yang layak disembah. Ya, ada satu quotes bagus dari hamba Tuhan yang salah satu yang saya anggap berjasa dalam hidup saya walaupun belum pernah ketemu. Ya, beliau ngomong kayak gini, mission exists because worship doesn't. Ya, misi ada karena penyembahan tidak ada. Orang-orang menyembah pribadi yang tidak layak disembah. Entah benda atau yang lain selain Tuhan yang benar. Ya, karena orang-orang nyembah yang, ini semua orang penyembah. Itu kenyataannya, cuman pertanyaannya nyembah siapa? Ya kan? Penyembah berhala, nyembah berhala. Berapa kita nggak punya hobi tapi punya berhala? It's true, semua manusia penyembah. Tapi pertanyaannya nyembah siapa? Nyembah apa? Sebelum kita menyembah Tuhan yang benar, kita penyembah yang salah. Gitu sih, Refli mudah-mudahan membantu. Oke, makasih Kak. Ya, Ref. Halo Kak Kristo. Yes. Kak Kristo tapi Heru. Yes. Kak Kristo atau Heru ini? Ya, tapi Heru. Iya Kak. Ya berkaitan dengan dosa. Dosa kan bersifat menipu ya. Kita tahu ya. Menipu. Nah, untuk pendapat Kakak sendiri nih atau dasar biblikanya atau dasar Alkitabnya untuk kita bisa menguji. Kita tahu kita bisa ditipu untuk kita memuliakan Allah dengan motivasi kita memuliakan Allah atau memuliakan diri sendiri. Sangat sulit itu dibedakan Kak. Nah, bagaimana kita tahu atau ada nggak indikator atau penguji ketika kita hendak melakukan sesuatu ini murni untuk memuliakan Tuhan atau sebenarnya diri kita sendiri gitu Kak, bisa ditangkap kira-kira Pak? Ngerti sih, dimulai dari depannya dulu. Sebelum kita melakukan apa-apa, biasakan untuk bertanya dulu sama Tuhan. Gini, di Alkitab sepanjang sejarah kita tahu dulu tuh puasa, ya orang tuh berdoa dan berpuasa itu untuk mencari kehendak Tuhan. Puasa itu menekan benar-benar keinginan daging, keinginan pribadi kita, menyingkirkan keinginan pribadi kita, digambarkan dengan sampai nggak makan dan nggak minum. Karena itu bicara tentang kebutuhan pribadi. Tapi segitu menyingkirkan keinginan kita sendiri demi mengetahui kehendak Tuhan.
Ya itu puasa zaman dulu. Kalau puasa zaman sekarang, sorry tuh saya kalau ngobrol orang tuh suka kayak, Kak aku tuh gini, aku udah sampai, aku perlu berpuasa ya. Gue bilang, buat apa lo puasa? Mau maksain kehendak sendiri? Oke, kita nggak puasa sama demo mogok makan tuh beda loh. Demo mogok makan tuh punya agenda yang kita pengen paksain. Ya untuk mencapainya kita mogok makan. Tapi kita nggak berpuasa untuk tujuan demikian. Kita berpuasa untuk cari tahu kehendak Tuhan. Dan kalau udah tahu, kita lakukan. Makanya tadi di Matius 7 tadi 21-23 isunya adalah apa? Mereka pakai nama Tuhan, bahkan melakukan hal-hal hebat, tapi bukan melakukan kehendak Bapa. Lihat indikatornya kata-kata itu, bukan hanya Tuhan tapi Bapa. Ya karena sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya umat yang punya Tuhan, tapi kita anak-anak yang punya Papa. Hendaknya selalu dimulai dari situ, dari mencari kehendak Tuhan, baru melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan mengira-ngira, ini bagus nih, bikin ini yuk, ini pasti yang Tuhan mau. Atau ini kayaknya yang Tuhan mau. Nggak cukup buat saya. Ya almost is never enough, kalau kata lagu itu. Ya hampir melakukan kehendak Tuhan itu nggak cukup. Kita harus melakukan yang benar-benar yang Tuhan mau. Selalu dimulai dari situ. Jadi indikatornya nanti udah nggak terlalu matters. Kenapa? Karena kita tahu ini Tuhan yang mau nih. Tuhan yang suruh saya bikin ini. Sebenarnya segala kedagingan saya nggak mau bikin ini. Cuman karena Tuhan yang benar-benar tuntun saya. Dan makanya sampai level kayak hampir menuntut saya untuk melakukan ini. I know exactly ini yang Tuhan mau. Roma 12 ayat 2. Dibilang gini, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi seperti tadi pertanyaan bilang dasar Alkitabiah. Ya, pembaharuan paradigma cara pandang itu berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan selalu rasanya kayaknya berlawanan dengan daging kita. Ya, karena keinginan roh sama keinginan daging emang berlawanan. Jadi kalau ketika kita benar-benar hidup dalam firman, kita segitu diubahkannya cara pandang kita sehingga kita bisa bedakan mana kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan ciri-cirinya apa? Ada 3. Kalau tadi Brother Yuda nanya ada 3. Baik, berkenan, dan sempurna. Ada 3. Makanya inilah kehendak Tuhan. Tapi gini, kalau orang masih hidup buat dirinya sendiri, dia nggak akan mikirin kehendak Tuhan. Bukan nggak bisa bedain, bisa. Tapi nggak peduli. Kan? Nggak terlalu mikirin, ya ini yang baik, ini yang bagus, ini bakat saya bisa gini. Jadi kayak, istilah dunia itu IB. Inisiatif berlebih. Ya, dan itu yang akan bikin orang jadi pusing nanti di tengah jalan, ini bukan yang Tuhan mau ya. Ini bukannya yang Tuhan mau. Kenapa nggak dari awal ditanyanya? Kenapa langsung dibuat dulu? Ya, dari awal kita justru cari kehendak Tuhan dulu. Idealnya sih seperti itu. Ya, indikatornya adalah apa? Ya tadi, it's all about Him. Kalau ini udah jadi tentang kita, hati-hati. Ya, semua pelayanan dimulai pastinya. Ya, pastinya dimulai dengan selalu bilangnya tentang Tuhan, ini tentang Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Tapi sepanjang perjalanan ketika penyangkalan diri itu berhenti. Ya, ketika pemikulan salib itu berhenti. Ingat ketika mau ikut Yesus kan dikatakan harus pikul salib sama sangkal diri. Ketika 2 itu berhenti dilakukan, ini jadi lama-lama jadi tentang si pelayannya itu sendiri. Ya, jadi tentang si hambanya dibanding dari tentang Tuhannya atau tentang Raja, Tuan yang dilayani. Itu sih sebenarnya indikatornya. Selalu kita harus benar-benar benar-benar punya hubungan yang nyata seperti anak dengan papanya. Ya, bukan hanya antara umat dengan Tuhannya. Kalau antara umat dengan Tuhan kayak ada jarak. Ada jarak yang jauh. Kayak pencipta sama ciptaan gitu. Tapi kalau antara papa dengan anak tuh pasti deket. Ya, pasti ada kedekatan itu. Dan aku yakin ketika kita selalu bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau, dia pasti jawab. Dia bukan Tuhan yang misterius atau yang diam-diam. Yang membuat kita selalu berpikir, aduh semoga ya Tuhan berkenan. Semoga ini yang Tuhan mau. Enggak, kita tahu persis ini yang Tuhan mau. Gitu, dan aku yakin Roh Kudus pasti bantu kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Kan itu permintaan kita, Tuhan, aku nggak mau melakukan apapun yang Tuhan tidak suruh untuk aku lakukan. Gitu sih, karena kita nggak ada satupun dari kita lah ya yang di hari terakhir pengen kayak nggak dikenal gitu karena kita melakukan kejahatan. Menarik loh kata pembuat kejahatan. Ya, pergilah daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau. Pergilah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Bahasa aslinya artinya katanya namanya anomia. Anomia itu artinya orang yang hidupnya tanpa hukum, lawless. Ya, bahkan lawless rebels. Jadi bukan cuma tanpa hukum, tapi dalam pemberontakan. Bahasa gampangnya apa Kak? Sederhana. Artinya orang yang hidupnya suka-sukanya sendiri.
Ya bisa jadi melakukan hal-hal yang hebat, yang baik atas nama Tuhan. Tapi kalau itu suka-sukanya sendiri, dia dapati bersalah di mata Tuhan. Gitu sih indikatornya itu. Ya, indikatornya itu. Dan idealnya harusnya dari depan kita bertanya dulu, cari kehendak Tuhan, berdoa dan berpuasa. Itu sih. Saya mau lanjut, boleh? Boleh. Ya, tentang pembahasan pastor tadi yang pertanyaan Mas yang tadi ya sebelumnya itu melakukan kehendak Tuhan itu dilihat dari 3, baik, berkenan, dan sempurna. Di sini saya karena ini obrolan anak muda, jadi saya membahas tentang lingkungan anak muda. Bagaimana jika di satu lingkungan anak muda, jika dia mengatakan seperti apa yang tadi pastor katakan, saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakannya, bagaimana kita bisa membandingkannya, memilahkannya, sedangkan kita harus melihat prosesnya. Iya, contoh ya, mungkin contoh yang praktikal buat Indah gitu. Misal tiba-tiba ada cowok datang kayak, Tuhan berkata bahwa kamu tuh jodoh saya. Taunya dari mana kan gitu. Ya kan? Itu bisa jadi yang paling praktikal tuh. Itu bisa jadi bawa nama Tuhan. Mayoritas bawa nama Tuhan. Tapi ada yang benar-benar emang Tuhan bilang gitu loh. Aku yakin gini loh, kalau emang itu dari Tuhan, kalau emang itu benar yang apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, biasanya ketika dia melibatkan orang-orang lain juga akan mendapat konfirmasi yang sama bahwa ini Tuhan yang Tuhan mau. Ya misal contoh, kayak tadi misal contoh tentang pasangan hidup deh, tiba-tiba datang nih laki-laki gitu out of nowhere bilang sama kamu gitu, Tuhan berkata bahwa kamu tuh jodoh saya. Ya. Dan kalau kamunya dekat sama Tuhan, kamu akan bilang kayak gini, oh ya ntar dulu ya saya tanya dulu dalam doa. Atau kalau kamu dekat banget sama Tuhan, akan langsung dengan sangat gampang gini, aduh sorry ya, Tuhan kok nggak ngomong gitu ya sama saya. Ngerti nggak mas? Ngerti kan? Karena setiap orang punya hubungan personal mestinya sama Tuhan. Patokannya apa itu kehendak Tuhan? Udah pasti firman Tuhan. Ya kehendak Tuhan nggak mungkin di luar dari firman Tuhan. Ya firman Tuhan ini isi hatinya Tuhan. Dan firman Tuhan ini seperti Tuhan berbicara sendiri. Ya misal orang bisa, beda ini gimana kak suara Tuhan sama suara hati kita sendiri? Ya suara Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Suara hati kita bisa jadi nggak sesuai. Ya, bahkan firman Tuhan berkata jangan kita percaya hati kita. Karena hati kita lebih licik dari segala sesuatu. Don't trust your heart. Trust your God. Patokannya apa? Selalu balik. Firman Tuhan. Itu sih buat aku. Jadi kalau emang ada orang yang berkata bahwa ini visi dari Tuhan. Misal dia bangun pelayanan. Terus dia lagi kumpulin tim. Dia lagi sharing visi ke orang-orang yang dia pikir nanti one day bisa dari satu dalam pelayanan. Aku yakin pasti akan ada konfirmasi dari Tuhan yang sama kepada tiap orang. Gitu loh, bukan cuma orang ini tiba-tiba bawa nama Tuhan. Itu sih Indah. Baik pastor, terima Ya. kasih. Sama-sama. Halo Kak Kristo, apa kabar Kak? Ya, amin. Aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya kita ini sekarang ada di posisi yang sama seperti orang-orang yang waktu itu yang Yesus bilang aku tidak mengenal mereka meskipun mereka sudah melakukan mujizat atas nama Yesus, tapi penghakiman terakhir tuh posisinya. Sudah ada di posisi yang seperti itu paling. Dan itu sudah buat di mata Tuhan sudah mungkin fatal atau apa gitu. Bagaimana cara mereka bisa kembali? Juga cara kita bisa kembali kepada Tuhan. Kalau di penghakiman terakhir no turning back bro, itu kan udah penghakiman terakhir soalnya. Kalau itu yang Matius 7 itu hari terakhir tuh no turning back. Itu penghakiman terakhir, lu nggak bisa mundur kayak ulang lagi atau berharap, nggak bisa. Itu udah sesuatu yang fatal, yang tadi seperti yang Wilson bilang. Itu udah fatal. Tapi gini, aku bersyukur gini ya, gue sharing dikit aja dari kesaksian gue deh. Gue bersyukur di umur 24 Tuhan benar-benar hadir di hidup gue, dalam artian bukan selama ini dia hadir, dia nggak pernah tinggalkan, dia menyertai, ya dia membimbing, tapi guanya nggak peduli, gue hidup di dunia gue sendiri, gue mengabaikan Tuhan. Dan gue bersyukur pertobatan gue dimulai di gini, ada satu altar call dari satu KKR, gue nggak maju ke depan karena undangannya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kali, sedangkan gue Kristen dari lahir. Maksud gue, ini bukan buat gue. Mungkin kalau dia bilang, oke, yang sakit sebelah kiri, yang struggle dengan dosa sebelah kanan, yang jomblo di paling ujung misalnya, yang rindu mempunyai pasangan. Mungkin kalau kata-kata itu udah altar call-nya begitu, gue maju pasti. Karena gue punya banyak dosa. Ya, gue tahu gue punya banyak kelemahan tubuh. Dan gue juga masih jomblo waktu itu, oke.
Jadi in the end of the day gue pasti maju. Cuman ini undangan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali. Makanya gue gak maju. Karena gue gak maju, tiba-tiba pendetanya baru doain orang kedua. Tiba-tiba dia langsung tunjuk ke arah kita yang pada duduk. Dia bilang tolong yang duduk. Ya, yang gak maju jangan diem. Ya coba tolong bantu doa orang-orang yang untuk pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka akan mengalami tentangan. Mengalami perjuangan, mengalami hambatan. Ya coba dukung dalam doa. Akhirnya gue berdiri pura-pura berdoa. Biar cepat gitu, karena kan KKR kalau ada altar call pasti makin lama gitu, kelarnya kan ngaret. Ya akhirnya gue angkat tangan dan ternyata Tuhan samperin gue di situ. Ya, gue tahu dari mana Tuhan di situ, karena somehow gue ngerasa kayak bersalah, jijik, malu, nyesel, tapi juga takut. Itu percampuran yang aneh. Gue saking merasa demikian sampai gue sujud, bahkan bukan cuma berlutut, sujud dan sampai tiarap. Gue ngerasa kayak aduh, gue pengen ngumpet dari ada satu pribadi yang segitu baik tapi mengerikan. Apanya mengerikan? Kekudusannya. Karena gue menyadari kenajisan gue sendiri. Dan akhirnya apa? Gue jadi tahu itu Tuhan hadir di situ karena dia berbicara. Ya gue bukan tipe orang yang sesakti itu yang bisa dengar suara Tuhan. Kristo, Gue berharap gue punya karunia itu, tapi gue nggak bisa. Oke. Tapi di satu titik itu dia bertanya, pertanyaan cuma satu. Kamu bikin ini semua buat siapa? Wah udah. Itu change my whole life. Pertanyaan doang loh, dia nggak ngomong gimana, dia cuma ngomong gitu doang. Dia cuma bertanya. Itu seperti apa penggambaran yang kayak di Matius 7 ini, cuma bedanya apa? Ini terjadi di tengah kehidupan gue. Ya dia nggak biarin gue sampai di hari terakhir baru dia ngomong gitu. Ya baru dia bilang kayak, akhirnya dia menyatakan bahwa selama ini yang kamu bikin tuh bukan buat saya. Makanya di tengah jalan, ya di tengah kehidupan, dia datang dan bertanya, kamu bikin semua ini buat siapa? Sehingga nggak perlu ada pertanyaan tadi, bahkan pernyataan, pergilah sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu, pergilah hai pembuat kejahatan, kan nggak ada satupun dari kita. Ya, yang gini jujur, gue pertama kali baca Matius 7, 21-23, nangis gue, hampir seminggu. Bener, karena gue takut banyak hal yang udah gue lakukan buat Tuhan, jangan-jangan gue cuma pakai nama Tuhan. Ya jangan-jangan ini bukan yang Tuhan mau, dan akhirnya dipenuhi ketakutan, tapi semakin berangsur-angsur gue mengenal Tuhan melalui firman-Nya, gue makin meyakini bahwa dia bukan Tuhan yang misterius, yang tebak-tebakan, tiba-tiba lu pelayanan terus binasa gitu. Tapi dia Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya. Ya makin gue baca Alkitab, gue makin ngerti, oh ya oke. Kayak berasa dituntun gitu, untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Walaupun seringkali bisa jadi keluar dari target atau rencana kita, bahkan cita-cita kita. Misalnya gini, contoh deh, gue jadi pendeta aja. Asli gue gak pernah kepikiran. Ya bahkan gak mau malah. Tapi itu dituntun sampai ke kehendaknya Tuhan. Apa kehendak Tuhan semua orang bakal jadi pendeta, Kak? Enggak. Ya, tapi yang jelas semua orang harusnya jadi hamba Tuhan. Ya, semua orang harus jadi hamba Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Ya, gitu sih. Kalau udah di hari terakhir gitu Wilson, nggak ada jalan balik, itu justru udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma kalau di tengah jalan Tuhan bertanya, misalnya gini, anggap pertanyaan ini jadi personal buat teman-teman deh, yang hari ini ikut gitu, yang kali ini ikut bareng-bareng gua, kita ngobrol. Coba deh, kalau dia bertanya gitu, gini, kalau Tuhan nanya bukan artinya dia nggak tahu. Kalau Tuhan nanya artinya kita yang mesti introspeksi. Ya, semua yang kamu bikin ini, kamu bikinnya buat siapa? Pertanyaan itu deh. Ya, dan gue bersyukur dia nanya itu bukan di hari terakhir, tapi di tengah kehidupan gue. Karena kalau udah di ujung, no turning back, udah nggak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau di tengah kehidupan kita, masih banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa berbalik dan bertobat, ya, dan memperoleh selamat. Itu sih. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Halo Kak Kristo. Hai. Des, Kak. Aku ada pertanyaan, Kak. Jadi sepemahaman aku dan yang aku dengar juga, sebenarnya ketika hidup di dunia ini kita tuh supaya nggak go wrong, ini kan tentang when wrong and go wrong. What went wrong? Ada ya? 3 hal yang kita harus bisa lawan gitu kan, setidaknya bertahan gitu. Pertama, hawa nafsu kita sendiri kan. Kemudian yang kedua, dunia inilah dan sistem-sistemnya. Kemudian yang ketiga itu si iblis sendiri kayak gitu. Dan kita constantly akan menghadapi itu gitu, berlawanan kan dengan mereka, ya. Betul. Dan kita harus be prepared dengan hal itu. Nah,
sebenarnya aku mau tanya kalau misalnya dari Kak Kristo sendiri secara pribadi, ketika kakak ngalamin masa-masa seperti itu gitu, atau harus pikul salib atau sangkal diri, biasanya Kak Kristo melawannya seperti apa? Atau ayat apa yang Kak Kristo kepikiran, atau kisah apa yang Kak Kristo kepikiran, atau pengalaman apa yang kakak pikirkan yang membuat kakak merasa dikuatkan untuk tetap jalan di jalannya Tuhan gitu, untuk tetap ngelakuin kemauannya Tuhan atau kehendaknya Tuhan. Itu aja sih Kak dari aku. Thank you banget Kak sebelumnya. Ya, powerful. Pertanyaan yang sangat powerful. Karena emang iya kita akan struggle dengan 3 itu. Yang pertama diri kita sendiri, ya hawa nafsu kita. Berikutnya dunia dengan semua istilahnya godaannya ya. Maksudnya dengan semua hingar-bingarnya, dengan semua kegemarlapannya. Dan satu lagi tentunya iblis dengan semua godaan-godaannya, cobaan-cobaannya untuk tujuan menjatuhkan kita. Gimana cara bisa bertahan? Pastinya dengan mengingat Kristus. Ya, dengan mengingat Kristus di Filipi 2. Di Filipi 2 ayat 5 sampai sebenarnya sampai 11. Ya, cuman ini akan relate banget buat kita. Karena judulnya aja nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi ketika kita lagi mengalami 3 hal ini, kita harus percaya bahwa Kristus juga mengalami hal yang sama. Cuman bedanya apa? Dia nggak punya natur dosa. Itu aja bedanya. Ya, iblis mencobai dia, dunia dengan semua sistemnya berusaha menundukkan dia, membelenggu dia. Ya, tapi bedanya dia nggak ada natur dosa. Ya, nggak ada kecenderungan berbuat dosa seperti kita. Oke, dia ini seperti Adam. Ketika dulu pertama diciptakan, Adam dan Hawa juga sama. Mereka nggak punya natur itu sebenarnya. Mereka baru bikin dosa ketika mereka memilih untuk berbuat dosa. Setelah itu semuanya korup ke sini. That's what went wrong. Oke, itu yang mulai dari titik itu semuanya berantakan. Bahkan sampai alam semesta, sampai semuanya ini berantakan karena dosa gitu ya. Jadi ada bencana alam, ada penyakit misalnya. Karena di sorga udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada sakit, nggak ada yang mati, nggak ada air mata. Nggak, semua itu nggak ada. Karena semuanya ada karena dosa. Ya, dibilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama. Makanya I'm all about community. Ya, gue udah berulang kali dikecewakan sama gereja. Tapi tetap bergereja. Karena gue tahu gereja tubuh Kristus. Ya, mungkin nggak sempurna tapi lagi disempurnakan. Dan gue tahu, dibilang di sini hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran dan perasaan Kristus nggak bisa didapat tanpa komunitas. Tanpa komunitas lo akan berasa udah baik. Udah sabar, ya pokoknya udah baik banget lah sampai lu ketemu orang lain. Lu akan ketemu kayak akhirnya baru, oh ya ternyata gue belum sesabar yang gue pikir gitu ya. Gue belum sebaik yang gue pikir. Ya. Dan dibilang gini ya, terdapat menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ini bicara tentang penyangkalan diri. Ya, dia Tuhan memilih jadi manusia. Dia pencipta memilih jadi ciptaan. Ya. Dibilang dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu bicara apa? Pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, sebagai pengikut Kristus ini yang kita harus lalui. Ya, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri bicara kita menyangkal semuanya. Kita akan bilang gini, kita akan bilang tentang diri kita sendiri, bahwa gini, kita akan sering berkata kepada diri sendiri. Ini mungkin akan terdengar gila, tapi this is what I do. Oke, what I do sampai hari ini. Gue kalau ngeliat kaca selalu bilang sama diri gue sendiri, Tok, lu mesti inget nih bukan tentang lu. Iya, lu lihat gue, perhatiin gue. Ini bukan tentang lu, lihat gue. Gue kayak orang gila. Itu sudah, tapi gini, gue perhatiin Daud juga melakukannya. Daud sering banget ngomong sama jiwanya sendiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy. Dia perintahkan jiwanya sendiri. Jadi apa salahnya gue ingetin diri gue sendiri bahwa bukan tentang lu. Ya, dan seluruh hidup kita, kenyataan hidup kita akan membawa kita kepada kenyataan itu.
Ini bahwa ini bukan tentang kita udah bisa bikin planning, udah bikin rencana, udah punya cita-cita, tapi di tengah jalan bisa belok, bisa nggak sesuai, bisa berantakan, bisa ke switch. Semuanya akan apa yang menyadarkan kita bahwa ini bukan tentang kita. Itu satu, itu sangkal diri. Pikul salib juga sama. Pikul salib bicara tentang memikul sesuatu yang sebenarnya rasanya bukan beban kita. Ya, ketika Tuhan Yesus disalib, kita mesti tahu yang dia pikul bukan dosa-dosanya dia. Dia tidak berdosa. Dia memikul dosa-dosa kita. Itu akan erat nanti dengan pelayanan. Tapi sangkal diri ini struggle kita yang paling utama sebenarnya. Karena dunia ini akan selalu seperti mengkondisikan kita untuk kayak, oh it's okay, you have to believe in yourself kan gitu. Ya, nggak ada lagi yang mengerti lu selain lu gitu loh. Jadi dunia ini dengan sistemnya berusaha bikin gitu. Setan apalagi? Setan kan dari awal udah kebilang kayak gini sama Hawa kan. Gue denger ini semuanya nggak boleh dimakan ya. Dia ngomong gitu. Hawa bilang, oh nggak salah, semuanya boleh kecuali yang ini. Iya ya, kenapa nggak boleh yang ini ya? Tadinya nggak kepikiran ya. Sama sekali nggak kepikiran, dia pikir dia bebas. Ya, padahal emang iya, that's freedom, right? Semuanya boleh, tapi ada yang nggak boleh. Artinya kebebasan kita terbatas. Terus ular baru mulai ngomong gini, kenapa? Kalau lu makan tubuh emang kenapa? Oh, kalau gua makan gua pasti mati. Nggak usah gua makan, gua pegang aja nggak boleh. Lihat ditambah-tambahin tuh mulai kan. Padahal kan Tuhan nggak bilang dipegang nggak boleh. Tuhan bilang kalau lu makan mati. Cuman dia berusaha meyakinkan iblis bahwa ini tuh benar-benar nggak boleh loh, iblis. Gitu loh. Oke, makanya gini, kalau setan gak usah diajak ngomong, biasain. Setan tuh diabaikan. Tuhan baru lu dengerin. Cuman problem kita kan gitu. Kita setan ngajak ngobrol, kita jabanin. Kita gubris, kita sok-sok menangin setan. Giliran Tuhan yang ngomong, kita nggak denger. Ya, atau Tuhan yang suruh kita ributin. Kan kayak salah, kita tuh punya kecenderungan yang aneh. Akhirnya setan bilang gini, ya iyalah dia nggak mau lu makan tuh buah. Kalau lu makan tuh buah, lu bukan mati. Lu tuh bakal jadi kayak dia. Dia tuh nggak mau lu jadi kayak dia. Jadi this is what went wrong, oke? Dosa pertama adalah ketika manusia mau jadi Tuhan. Makanya sampai detik ini, semua apapun ideologinya, apapun agamanya, orang yang hidup buat dirinya sendiri itu selalu didapati sebagai penentang Tuhan. Penentang Tuhan. Berasa gini, gue gak perlu Tuhan. I am. Gue Tuhan. Gue Tuhan atas hidup gue sendiri. Gak ada yang berhak ngatur-ngatur gue. Ini hidup gue. Suka-suka gue. Dan itu dosa pertama. That's what went wrong. Makanya pertobatan akan selalu berbicara tentang kita kembali. Ya, kepada pemelihara jiwa kita. Seperti domba yang sesat yang ambil jalannya sendiri, pulang kembali mengikut gembalanya. Ya, dan itu yang disebut dengan penyangkalan diri dan pemikulan salib. Pikul salib bahkan nanti sampai level tertentu kita akan bawa banyak orang untuk diyakinkan bahwa hey, kita diciptain buat Tuhan loh. Ya, life will be so much better. Hidup akan jadi sangat lebih baik daripada kalau lu hidup buat diri lu sendiri. Lu akan lebih jadi berkat. Lu akan bisa lebih bahagia. Ya, lu akan lebih bersuka cita kalau lu hidup bukan buat diri lu sendiri. Itu loh, akan lebih maksimal kalau lu bukan hidup buat diri sendiri. Dan itu bagian dari seluruh kekristenan. Gimana caranya perangnya dan menang pandang Kristus. Makanya Ibrani 12 ya. Ini kan Ibrani 12 bilang gitu kan. Dia bilang kayak gini. Oleh sebab itu, ya karena kita punya banyak saksi seperti awan yang berkeliling yang memperhatikan kita, tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi, masuklah dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Itu tips and triknya gimana? Perlombaan iman tuh ngelawan apa sih sebenarnya? Di ayat 4, kalau nggak salah ya di ayat 4, dikatakan seperti ini, dalam perjuangan kamu melawan dosa. Bener gak? Ayatnya bilang gitu. Jadi perlombaan iman itu seperti yang tadi sister yang bertanya. Ya, ini tentang itu, bener emang. Ya, melawan hawa nafsu kita, melawan godaan atau ini dunia ini, dan juga melawan pencobaan dari iblis. Ya, dalam perjuangan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Karena yang mencucurkan darah untuk menebus dosa-dosa kita adalah Kristus. Oke, makanya tips and triknya dalam perlombaan iman ini adalah apa? Fix your eyes upon Jesus. Ya, ingatlah dia. Lihat dia. Ya, dengan semua penyangkalan diri yang dia lakukan. Dengan semua dia tahu bahwa saya datang untuk ini. Saya datang untuk menyelamatkan. Ini bukan tentang diri saya. Ini tentang Bapa saya yang di sorga. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Lihat, dia terus hidup seperti itu.
Ya, dan kita harus hidup seperti Kristus. Kalau kita nggak hidup seperti Kristus, kita nggak akan ikut, dalam tanda kutip kayak tadi ayatnya bilang, kita nggak akan turut dimuliakan bersama dengan Kristus. Nggak akan ambil bagian dalam kemuliaan itu. Ya, bahkan turut memerintah bersama dengan Kristus. Ada ayat-ayat yang amazing itu, sebuah janji-janji yang luar biasa. Yang aku yakin pasti akan ditepati oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat Yesus dan kita ingat Yesus. Ingatlah akan Dia yang menanggung bantahan sehebat itu, tapi menanggungnya dengan tekun. Ya, dan itu jadi kunci sebenarnya. And that's why kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kita punya Yesus. Yang bukan hanya jadi juru selamat buat kita, tapi juga jadi panutan buat kita. Sehingga ketika kita struggle, mengalami tadi tiga hal tadi yang mesti kita constantly perangi, ya kita bisa menang bersama Kristus. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, kita bersyukur. Gitu sih, itu personal banget dari aku. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Thank you, Kak. Yes. Kak Kristo masih ada bahan yang mau di-share sekarang? Enggak. Oke, aku baca satu pertanyaan dulu boleh ya? Yuk. Dari Joan Gini. Shalom Kak, gimana pandangan Kakak tentang upah dosa adalah maut dengan relevansi terhadap perilaku yang menyimpang dari remaja atau mahasiswa zaman sekarang yang sudah melakukan hubungan di luar nikah, dan akibat perbuatan itu mereka harus kehilangan masa muda karena harus bertanggung jawab. Padahal sebelum melakukan itu, apakah mereka nggak sadar akan dosa sebab akibat, dan mereka diberikan pilihan untuk melakukan yang benar dengan memilih pacaran kudus atau melakukan dosa tersebut. Jujur sebagai anak muda terkadang sulit untuk nyadarin mereka, apalagi kalau itu adalah teman sendiri. Itu bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita bisa menyikapi hal itu. Thank you, Kak. Ya, tentang dosa, upah dosa adalah maut, artinya semua yang kita lakukan dalam hidup pasti ada konsekuensinya. Dan beberapa orang segitu kepala batunya, sampai mesti kena batunya dulu, baru sadar kepalanya dari batu. Enggak, bercanda. Maksudnya, dia mesti begitu dulu, ya baru menyadari bahwa dia tuh salah. Tapi kalau semuanya kayak gitu, nggak lucu. Kalau kita mesti kena batunya dulu, baru tahu itu salah. Ya kalau di kisah anak yang hilang, dia mesti jadi budak dulu di kandang babi, hampir mati kelaparan, baru dia pulang. Jadi kalau itu berlaku buat nanti yang namanya adalah maut, yang adalah upah dosa, yang adalah sebuah kebinasaan kekal dalam neraka, nggak lucu dong. Masa lu mesti masuk neraka dulu untuk menyadari bahwa neraka itu ada? Ya ngerti nggak maksudnya? Yang memilih untuk melakukan hubungan di luar nikah dengan semua konsekuensinya, jadi hamil muda, di usia berapa udah mesti berkeluarga karena mesti bertanggung jawab, ya itu konsekuensinya. Lu kehilangan masa remaja lu misalnya. Ya lu kehilangan momen yang bisa lu habiskan untuk benar-benar bersosialisasi, punya banyak teman, belajar, sekolah gitu, jadi nggak konsen, mesti gedein anak, mesti nyari kerja misalnya. Jadi kayak dipercepat sebelum waktunya. Seringkali gini, dosa itu seringkali mempercepat waktunya, karena pada akhirnya memang artinya kan meleset. Tuhan udah punya kairos nih, Tuhan udah punya waktunya Tuhan nih, yang ajaib. Kita milih untuk pilih waktu kita sendiri. Ya. Contoh paling gampang misalnya kayak anak umur 13 tahun ngerengek sama orang tuanya buat dibeliin motor. Padahal kan bikin SIM-nya barusan 16, paling cepat. Idealnya justru 17. Ya kan akhirnya mempercepat waktunya, yang adalah sebuah pelanggaran pada akhirnya. Ya. Sex before marriage kan juga mirip. Padahal setelah menikah juga habis itu bisa dilakukan. Tapi mereka pengen mempercepat waktunya. Ya dengan semua. Padahal karena di dalam pernikahan banyak komitmen, tanggung jawab. Justru itu yang bisa menghindari orang dari berbagai kehancuran. Karena seks itu kayak api digambarkannya. Ya bisa sesuatu yang benar-benar powerful sehingga bisa light up our life, bisa seperti menyalakan kehidupan kita jadi lebih berwarna, lebih seru gitu ya, lebih fun karena emang dirancang buat itu, Tuhan yang buat soalnya. Tapi kalau disalahgunakan bisa membakar. Bisa jadi membakar kehidupan kita. Itu membakar tadi seperti gambarnya kayak masa mudanya jadi hilang. Gimana caranya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan menyikapinya? Kita cuma bisa dua, menasehati dan berdoa. Menasehati dan mendoakan. Udah di luar itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pada akhirnya kan respon pribadi tiap orang kepada Tuhan. Nah, kita sebagai sesama temannya, kita cuma bisa nasehatin, man, janganlah. Ya janganlah. Percaya deh, kalau lu, ini tuh emang dirancang buat pernikahan misalnya. Kita yakinkan teman kita. Ini dirancang buat pernikahan dan akan jauh lebih indah di dalam konteks itu. Ya, kalau pakai istilah kayak safe sex gitu, gue akan selalu bilang sama teman gue,
nggak ada seks yang lebih safe daripada di dalam pernikahan, dalam pernikahan kudus, dalam sebuah komitmen yang emang komitmen yang benar-benar nggak main-main di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi benar-benar komitmen paling aman tuh itu the safest sex ever tuh kita lakukan dengan suami atau istri kita sendiri. Gue selalu bilang gitu. Dan kita cuma bisa nasehatin. Ya mungkin kita bisa kutip beberapa pengalaman orang gitu yang udah jatuh gitu. Kita lihat tuh. Umur segini coba. Mestinya masih sekolah, udah drop out, mesti gedein anak. Dan sekarang mana cowoknya juga gak tahu kemana. Yang akhirnya sekarang anaknya digedein udah kayak adiknya sendiri. Bener pas anaknya gede dia bilang kayak, kamu siapa? Oh saya kakak kamu. Padahal tuh mamanya. Banyak kok kisah-kisah gitu. Tapi kan kita cuma bisa begitu doang. Kita cuma bisa nasehatin dan mungkin kasih contoh-contoh kasus ini loh akibatnya. Ya, dan hanya bisa mendoakan. Kita nggak bisa paksa orang. Bahkan Tuhan pun memilih untuk tidak memaksa orang. Ya kan tiap orang punya pilihan sendiri. Untuk merespon gimana yang terbaik, untuk dengerin Tuhan, ikutin desainnya Tuhan, atau dengerin hawa nafsu sendiri, dan keluar dari rancangan Tuhan. Gitu sih, bagian kita cuma itu sebagai orang percaya. Nasihati, mendoakan. That's it. Ya, terima kasih untuk Pak Pastor Krista yang udah tadi menjelaskan. Jadi aku mau mengkonfirmasi aja sih Pastor soal ada tadi pertanyaan yang mengenai penyembahan dalam roh dan kebenaran. Mungkin bisa dikoreksi juga sih pandangan aku apakah salah apa enggak. Nanti kan saat Tuhan memanggil kita, Dia yang menyelamatkan kita, dan saat kita menerima itu berarti kita udah dalam status kita sebagai orang yang dimerdekakan dan kita dapat jaminan untuk keselamatan. Dan namun dalam proses itu kita masih tetap statusnya sebagai orang berdosa, sehingga dalam penyembahan kita sangat rentan untuk melakukan namanya dosa. Maka tadi ada pertanyaan, gimana sih caranya kita menilai bagaimana penyembahan kita itu benar apa enggak. Terus tadi Pastor sempat ngomong kalau analoginya kayak misalnya kita memilih pasangan hidup, kita dapat konfirmasi dari orang lain gitu. Aku jadi mikir kalau misalnya kita melihatnya pakai konfirmasi dari orang lain, apakah itu nggak jatuhnya jadi subjektif ya? Karena kadang-kadang kita merasa nih Tuhan kayaknya ngomong ke kita, kasih konfirmasi ke kita, padahal jangan-jangan jatuhnya cuma hanya perasaan kita doang. Jadi kita hanya merasa Tuhan ngomong padahal enggak. Dan akhirnya kita nggak bisa gitu punya kemampuan untuk menilai orang ini apakah penyembahan ini benar apa enggak. Terus jika hal itu nggak bisa kita lakukan, jika itu bukan hal yang bisa kita lakukan untuk mengukur penyembahan itu baik apa enggak, maka kita bisa melihat dari sifat orang itu, maksudnya dari bagaimana keseharian dia, bagaimana dia berelasi dengan sesama, bagaimana dia berelasi dengan Tuhan dalam aktivitas sehari-harinya, apakah dia benar-benar hidup yang seperti Pastor bilang tadi, hidup yang benar-benar serupa, berusaha untuk hidup serupa dengan Kristus. Tapi jatuhnya aku melihat jatuhnya kayaknya subjektif semua gitu loh Pastor, karena kadang-kadang orang mungkin kita lihat orang itu udah hidupnya kayak serupa seperti Kristus, tapi nyatanya mungkin dia hanya pencitraan aja gitu. Jadi aku jadi mikir jatuhnya sebenarnya kita nggak punya kemampuan gitu sebagai manusia untuk bisa nilai apakah penyembahan ini udah benar, udah sesuai sama apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan gitu dalam penyembahan kita. Gimana ya Pastor ya? Karena emang pada intinya ya, sis, pada intinya ini bukan bagian kita untuk menilai. Bukan bagian kita, apalagi untuk menilai orang lain. Ya bagian kita selalu gini, Rasul Paulus berkali-kali ucapkan di perjanjian baru gitu ya, di surat-suratnya dia selalu bilang gini, ujilah dirimu. Kalau ada satu orang yang pengen lu nilai itu diri lu sendiri. Dan penilaiannya harus berdasarkan apa yang Tuhan bilang, bukan apa yang kita bilang atau yang kita rasa. Karena itu bisa berbahaya gitu loh. Ya kan tadi analogiku tentang milih jodoh itu kan tentang ketika dalam pelayanan ada orang yang bilang ini dari Tuhan, saya mau bangun ini. Cuman kalau itu kita sendiri, ya kita nggak butuh orang lain untuk menilai kita. Ya kita hanya butuh firman Tuhan. Ini kan respon pribadi kita terhadap Tuhan. Tuhan akan bilang secara spesifik, aku sebenarnya rindu tuh kamu tuh jadi ini misalnya. Dan itu sebuah jawaban personal kita kepada apa yang Tuhan bilang. Nah, konfirmasinya biasanya dari orang nanti. Kalau emang itu benar-benar dari Tuhan, pasti akan ada konfirmasi dari beberapa orang, nggak cuma satu doang. Ya kayak misalnya gini, untuk gua keluar dari kerjaan waktu itu, di 2015 dan full time ministry, itu nggak gampang.
Ya nggak gampang, dan gue minta sama Tuhan secara personal, Tuhan please, karena ini udah ada panggilannya, ya aku mau minta konfirmasi. Pertama aku langsung konfirmasi pasti orang tuaku sendiri. Ya mereka yang udah sekolahin aku lah istilahnya, kuliah mahal-mahal, tahu-tahu lah serius kamu, walaupun ya bokap nyokap gue pendeta sih jadi lebih aman lah ya. Cuman gue ngerasa konfirmasi itu kayak itu memang dari dulu dia udah bilang emang gue disuruh jadi pendeta, harusnya dari kecil emang sebagai anak ajaib, anak mujizat. Orang tua gue sebenarnya nggak bisa punya anak. Mereka minta sama Tuhan anak pertama ini dinazarkan. Ya, dibilang bahwa ini bakal jadi hamba Tuhan. Jadi kalau pas gue bilang gitu mereka pasti seneng gitu. Mereka pasti seneng banget karena itu emang yang mereka mau. Gue pikir itu tandanya biasa. Itu nanya istri tentunya. Ya pertama nanya istri, terus nanya orang tua. Istri bilang, yuk kita bertualang bersama Tuhan. Wah, ada ajakan nih, tantangan untuk beralih dari zona nyaman ke zona iman. Ya kan, kadang kalau di kantor kan udah jelas, maksudnya gajinya jelas, kerjaannya ada timing-timingnya gitu loh. Bisa tidur, bisa apa. Cuma kalau pelayanan ini kan kita nggak bisa tidur. Bener, karena orang ada aja yang jam 2 pagi tiba-tiba, Kak belum tidur Kak, aku boleh sharing nggak? Dalam hati gue, men ini jam berapa? Dan itu berapa ratus, berapa ribu gitu loh. Bayangin, bener-bener tahu namanya full time ministry atau full time ministry. Hidup lo bener-bener bukan buat lo lagi. Ya ketika di kantor kan kita bisa atur mana yang kerjaan, mana yang hidup pribadi kita. Ada gue tanya istri dan dia bilang yuk kita bertualang bersama Tuhan. Konfirmasi lagi nomor 2. Ya saya nomor 1 dari istri, nomor 2 dari orang tua. Terus gue tetap ngerasa kayak Tuhan ini tandanya nih terlalu masih seperti tadi kata-kata kamu, masih nggak objektif gitu loh, masih subjektif, karena dua-duanya pasti juga kayak pengen juga lah ya aku jadi makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku bilang gini, Tuhan boleh nggak minta tanda satu lagi, saya minta konfirmasi yang paling aneh. Akhirnya itu hari Sabtu dapat tawaran untuk full time itu, diminta untuk melayani jadi teaching pastor di satu gereja. Hari Sabtu malam langsung ngobrol sama istri, Minggu pagi kontak orang tua, dan Senin siang tiba-tiba diminta sama manajer ke kantornya. Ya manajer ini bukan orang percaya. Itu yang paling aneh. Terus dia bilang, dia malah mengatakan kata-kata ini. Basically dia bilang kayak gini, kamu gak tertarik tuh kejar passion kamu. Ya dia bilang, kayaknya kamu tuh bener-bener orangnya tuh pelayanan banget gitu. Gak mau ya jadi pendeta gitu loh. Istilahnya dia ngomong kayak gitu. Bayangin ini manajer, bos di kantor. Yang dari mulutnya pertama dia ngajak rapat itu dia bilang, kamu tuh salah satu favorit saya di sini. Kita masih membutuhkan kamu sebagai karyawan di sini. Kerjaan kamu salah satu yang paling cepat, deadline-nya paling cepat tergenapi. Tapi kamu yakin tuh nggak pengen kejar passion kamu? Dia bilang gini, kata-kata saya ingat banget. Mbak tuh paling nggak bisa ngelihat, manajerku perempuan. Umurnya nggak jauh beda sama aku. Dia bilang gini, Mbak tuh paling nggak bisa ngelihat burung yang sebenarnya bisa terbang, tapi dikandangin. Menarik loh. Aku nggak ada sharing tentang tawaran buat full time atau enggak. Ini out of nowhere dan aku tahu ini kalau gue minta tanda lagi dari Tuhan, antara gue ditempeleng ya atau Tuhan seperti melalukan kaki dia nih dari gue gitu. Kan itu udah paling aneh. Tapi gini, bisa nggak kita minta tanda Kak sama Tuhan? Boleh. Gideon minta tanda. Gue baca Alkitab dan akhirnya gue tahu gue boleh minta tanda. Ya tapi kedekatan kita sama Tuhan nanti sampai di level dimana kalau Tuhan ngomong apa, kita udah nggak perlu minta tanda lagi. Karena kita tahu ini dia mau. Karena jujur ya, dulu gue selalu berpikir orang yang minta tanda tuh kayaknya rohani. Ya, gini yuk, Tuhan bilang gini, oh ya ntar ya aku tanya Tuhan dulu. Sedap. Yang kayak tadi misalnya ditembak gitu, Tuhan bilang lu jodoh gue gitu. Ntar dulu, kalau itu ya tanya Tuhan dulu gitu loh. Cuma kalau emang gak suka, bilangnya gak suka. Jangan kayak nanya Tuhan tapi ujung-ujungnya, Roh Kudus bilang lu bukan jodoh gue. Kayak, men kasihan, itu ditolak dunia akhirat. Maksudnya bukan cuma cewek itu doang yang nolak, tapi Roh Kudus juga nolak dia. Maksudnya serius tuh. Janganlah bawa nama Tuhan tuh dapatnya kita bersalah gitu loh. Ya jadi kalau buat gue, justru orang yang minta tanda justru kurang rohani. Ya kan? Lu baca kisah Gideon gak? Ada rasa kesel gak ngeliatnya orang? Ya kan? Dia minta tanda, Tuhan. Udah jelas malaikat di depan hidungnya ngomong. Oke, dia masih minta tanda lagi. Terus dia bilang gini, oke aku minta tanda. Ya nanti hujan, aku lagi jemur bulu domba nih. Nanti hujan, kalau bulu dombanya kering, berarti ini lu yang ngomong. Oke, dikasih tuh, bulu dombanya kering. Udah begitu dia bilang, oke gue minta tanda lagi. Dibalik. Oke, semuanya kering, bulu dombanya basah. Dikasih juga sama Tuhan. Bener gak? Bacanya pasti kesel kan, nih orang mencoba Tuhan tuh gimana ya? Ngetes Tuhan kayak minta tanda. Akhirnya apa gue dapati? Orang-orang yang kayak gitu justru ya, kalau emang udah dalam hubungan yang
berapa puluh tahun berjalan bersama Tuhan, orang tuh udah kayak nggak minta-minta tanda lagi. Udah tahu banget ini yang Tuhan mau. Oke Tuhan, ya Tuhan, yes Lord, I agree, amen. Amen kan artinya ya Tuhan saya setuju. Cuma boleh nggak kita minta tanda Kak, biar nggak tadi, biar nggak apa ya, biar bisa objektif tapi nggak subjektif gitu loh. Ya tapi aku sedikit banyak percaya support system kita di sekeliling kita itu ada sebagai benar-benar tanda yang seperti yang Tuhan minta. Makanya gue langsung ke istri gue, ke orang tua gue, dan kagetnya ternyata Tuhan pakai manajer gue juga untuk ngomong sama gue karena gue minta tanda yang aneh. Gue gak mau minta tanda yang obvious. Gue bilang Tuhan kalau ini dari lo, gue minta tanda yang aneh. Sorry ya Tuhan, kayaknya mencobai Tuhan. Sorry ya aku bermain jadi Gideon di sini. Tapi puji Tuhan dia sabar dan dia kasih tanda ajaib itu. Ya kalau Tuhan gak kasih, tiba-tiba manajer gue gak panggil, gue mungkin masih di situ. Ya masih di situ, nggak bisa kayak gini, bisa melayani generasi bersama teman-teman yang lain. Dan puji Tuhan. Tapi tadi konfirmasi dari orang-orang support system kita ini bukan sesuatu yang mesti kita pandang sebagai sesuatu yang subjektif. Tapi sesuatu yang mesti benar-benar diconsider. Ya kayak misalnya ada, ya tadi itu laki-laki datang ke kamu terus bilang kayak, oh menurut Tuhan, lu tuh jodoh gua kata Tuhan. Kan gitu. Ya mesti nanya pertama sama siapa? Sama Tuhan. Terus bilang sama Tuhan, Tuhan minta tanda. Tanya sama orang tua. Itu dari mana tuh laki-laki? Gak tahu mah, teman-teman Instagram. Hah? Serius? Ya terus dia bilang, ya pasti orang tua kan kayak entar dulu, bawa ke rumah dulu, dikenalin dulu. Ya jelas nggak orangnya, kamu juga kenal dulu dong. Temenan dulu, kayak apa dulu. Nah itu kan bukan sesuatu yang subjektif, tapi sesuatu yang objektif. Ya jadi jangan sampai kalau ada orang support system kita yang paling peduli sama kita di samping-samping kita anggap sebagai subjektif, ya susah. Ya, kalau objektif ya udah pasti firman Tuhan lah ya. Cuman kan ada gunanya kan, makanya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya kan, menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Komunitas itu penting. Jadi ya jangan sampai apa ya kita anggap semuanya itu jadi kayak menentang lah gitu. Soalnya kadang gini ya, ada orang jujur nggak terlalu dekat sama Tuhan sebenarnya. Cuman dia ngerasa Tuhan tuh suruh dia bikin ini. Nah, akhirnya dia tanya sama sekelilingnya nggak ada yang setuju. Terus dia ngerasa, lu semua subjektif, gitu. Gue tetap mau bikin ini. Seolah Tuhan tuh nggak apa ya. Gini, salah satu yang aku syukuri dari kekristenan adalah tentang satu doa yang diajarin Yesus. Judulnya doa Bapa kami, bukan doa Bapa gue. Nanti ya maksudnya, karena berarti akan sedikit banyak melibatkan support system, akan tindakan atau pilihan-pilihan yang krusial dalam hidup kita. Ya Tuhan tuh benar-benar apa ya, benar-benar gereja itu, church itu desain Tuhan yang utama. Tuhan tuh menyelamatkan kita tuh dengan cara begini. Ya kita bukan hanya mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, tapi juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. So itu sih hidup dalam firman dan belajar untuk apa, humble yourself, gue bilangnya, rendahkan dirimu untuk dengerin. Ya dari sekeliling, Tuhan juga berbicara lewat orang-orang terdekat kita. Itu sih mudah-mudahan helpful. Dan bagi setiap orang akan tentunya nggak bisa jadi sebuah patokan yang gimana, pasti ada dinamikanya tersendiri. Bisa jadi dari 4 orang yang atau 4 pihak yang lu putuskan untuk minta tanda dari Tuhan, tiba-tiba mungkin 1 nggak setuju tapi 3 setuju misalnya. Bisa jadi kayak gitu. Atau kebalikan. Tapi pada akhirnya ini respon personal kamu sama Tuhan. Dan itu yang paling utama. Gitu sih. Oke. Kak, satu pertanyaan aku akan bacain sebelum nanti kakak langsung closing ya. Ya. Dari Evita. Halo Kak Kristo, mau tanya. Sempat bahas keinginan daging. Nah, sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, untuk memindset diri kita dan melawan daging tersebut untuk nggak berbuat dosa lagi, untuk lebih kenal dan dekat Tuhan. Mana manusia yang masih hidup dalam daging untuk memindsetkan diri kita dan melawan daging tersebut untuk nggak berbuat dosa lagi dan lebih lagi kenal dekat sama Tuhan. Oke, mungkin terdengar klise, tapi ini dari kecil nih yang saya tahu dari zaman sekolah minggu. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sesederhana itu doang. Gue dulu pikir itu sesuatu yang udah biasa, gue udah tahu. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukannya? Karena kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, gini, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya ada satu pepatah, gue lupa dari Jepang atau Korea, tapi kayak Jepang deh. Dia bilang dalam diri manusia ada 2 serigala. Ada serigala yang baik dan serigala yang buruk. Yang mana yang menang? Yang paling sering dikasih makan, dia bilang.
Ya, jadi ada keinginan daging dan keinginan roh dalam diri kita. Yang mana yang paling sering kita puaskan atau kita penuhi kebutuhannya? Ya, kalau rohani kita yang terus kita kasih makan, ini saya rohani kita lebih kuat. Ya, walaupun hidup masih dalam daging, tapi kita nggak perlu hidup dalam kedagingan. Ya, artinya perintahnya Alkitab apa firman Tuhan bilang berilah dirimu dipimpin oleh roh. Ngerti gak? Beri diri artinya sesuatu kerelaan dari dalam diri kita sendiri. Ya kayak tadi sebuah kerinduan aku, gimana caranya biar bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya biar bisa lebih taat lagi sama Roh Kudus, nggak selalu kebawa sama daging. Pertanyaan itu keluar dari hati yang rindu. Dan aku yakin Roh Kudus pasti dicurahkan dalam hati kita. Jadi ada di dalam diri kita untuk memampukan kita menang dalam setiap pergumulan tiap-tiap hari. Ya, hari ini menang, mungkin kemarin kalah tapi hari ini kita bisa menang. Tapi kalau hari ini kalah, kalau masih ada besok, kita sungguh-sungguh bertobat. Tiap hari kita bertobat. Ya, seperti Rasul Paulus berkata, saya mati tiap hari terhadap kedagingan saya. Karena saya hidup memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup untuk Tuhan. Buat aku ini struggle kita tiap hari. Ya, siapa yang kita mau lebih banyak dengar? Ya, siapa yang mau kita taati? Ya, siapa yang kita berikan porsi lebih besar, bahkan lebih besar dari kemarin dalam hidup kita hari ini? Apakah Tuhan dan firman-Nya? Atau masih kita dan ambisi kita dan semua kedagingan kita? Gitu, itu balik ke kita sih. Kita sekali lagi kita punya pilihan. Dan kita udah ada satu ayat bagus banget Rasul Petrus berkata, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup yang saleh. Ya, untuk hidup dalam kekudusan. Makanya ada Roh Kudus dalam kita. Itu udah kekuatan yang paling luar biasa. Artinya kita nggak sendiri dalam pergumulan tiap hari ini. Tuhan ada di dalam kita, memampukan kita. Ya, untuk benar-benar. Tapi pertanyaannya, kita mau memberi diri nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Itu sih jawabanku. Thank you buat semua yang udah join dalam program Under Construction kali ini. Ya, saya Christopher Tapiheru, salam terang bagi Indonesia. Kak, emangnya kenapa sih aku harus diselamatkan? Emangnya kenapa sih aku harus ditebus? Emang resep Kak aku ditebus-tebus? Kenapa aku harus dibenarkan dan disucikan kembali? Mungkin teman-teman punya pertanyaan itu semua. Nah, harusnya yang Kak Kristo tadi bagikan harusnya membangunkan sebuah kesadaran dan keputusan di dalam hidup kita untuk mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan itu sendiri dan tujuannya. Saya sudah mengambil keputusan itu. Dan semenjak saya mengambil keputusan itu, aduh, hidup saya indah sekali. Nah, saya mau nanya nih sama sahabat Pijar, bagaimana dengan kamu semua? Oke, kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama Kak Christopher Tapiheru. Terima kasih sekali lagi buat Kak Kristo, aduh keren banget, sangat memberkati. Dan mungkin sekarang teman-teman mulai ada pertanyaan-pertanyaan nih. Kasih pertanyaan yang sulit sekaligus, nggak apa-apa. Atau teman-teman mau cerita boleh, mau curhat juga boleh. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin atau rindu didoakan. Tenang aja, teman-teman nggak sendirian. Teman-teman bisa langsung menghubungi kami di nomor ini dia. Ini dia nih, langsung aja difoto, di capture. Biar teman-teman bisa hubungi kita kapan aja. Nanti pasti kita balas. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap tungguin Under Construction. Alright, sampai ketemu ya guys. Salam terang bagi Indonesia.